Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah kajian rutin Yayasan India Muslim Sumatera Utara di Masjid Jami Kelebunga yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah seraya berucap alhamdulillah. Salawat berkaitan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah. Salah satu nikmat yang luar biasa besar Allah berikan kepada kita semua dengan Allah bimbing dan tuntun kita sehingga menjadi seorang muslim. Nikmat iman dan Islam adalah pokok dari segala nikmat-nikmat, karena semua kebaikan yang kita peroleh di dunia disempurnakan dengan nikmat iman dan Islam. Apalah artinya seorang punya uang yang banyak tapi dia tertinting dari mendapatkan hidayah Islam? Apalah maknanya seorang punya kedudukan yang tinggi tapi dia terhijab untuk mengenal kebenaran Islam? Untuk itu di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Isra ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah, memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita ini hamba-hamba Allah yang beriman hidup dalam kondisi hati yang tenang. Kenapa? Karena dalam hidup kita di dunia begitu banyak sebenarnya kabar gembira yang Allah berikan kepada kita. Hal ini kalau kita bandingkan dengan mereka yang belum mendapatkan hidayah Islam, boleh jadi kabar gembira itu tak pernah mereka rasakan. Jamaah rahimakumullah, sebagian besar orang ketika membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim yang di dalamnya terdapat cerita kabar gembira, dipahami secara sempit oleh sebagian orang bahwasanya maksud kabar gembira di sini kabar gembira tentang surganya Allah di akhirat. Sehingga seakan-akan kabar gembira untuk kita itu hanya berkaitan dengan apa yang akan kita lalui nanti setelah mati. Kalau di agama lain boleh jadi orang pun belum tahu betul apa misteri setelah kematian. Setelah seorang meninggal, kemana dia pergi? Setelah seorang meninggalkan dunia ini, kemana dia berada? Dalam Islam, konsep hidup setelah mati jelaskan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti merasakan kematian. Kematian dalam Islam tak pernah kita pahami artinya habisnya kehidupan. Kematian justru perpindahan
dari satu alam ke alam yang lain dalam konteks kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabar gembira bagi muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk hamba-hambanya yang beriman jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada surga mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan segala bentuk keragaman kenikmatan. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fiha ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nanti di akhirat dijanjikan Allah untuk orang-orang yang beriman segala kenikmatan yang gak pernah dilihat mata, yang gak pernah terdengar bahkan di telinga. Bahkan kenikmatan itu tidak pernah terbersit di hati dan pikiran kita. Saking kenikmatan itu di atas imajinasi kita semua. Jemaah rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya ingin mengupas lebih lanjut tentang kabar gembira yang dibawa oleh Al-Quran untuk kita. Bukan dalam konteks hidup setelah mati, tapi kabar gembira yang disampaikan Al-Quran untuk kita ketika kita masih hidup di dunia ini. Kalau seseorang mendapatkan kabar gembira, pasti kabar gembira itu bisa membuat suasana hati menjadi ceria. Coba bayangkan orang lagi susah-susahnya, mungkin pendapatan berkurang, tiba-tiba ada kawan sampaikan sebuah kabar gembira. Pastinya kita yang mendengar merasa sumringah dan bahagia. Bayangkan jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran begitu banyak sekali, bahkan bisa kita katakan hampir tak mampu manusia menghitungnya, kabar gembira yang Allah berikan kepada orang yang beriman di dunia sebelum kabar gembira untuk mereka di akhirat. Apa saja kabar gembira yang disampaikan Allah untuk kita di dunia sebagai orang-orang yang beriman? Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Islam sebagai agama ini, Islam sebagai pandangan hidup ini, Islam tidak pernah sedikit pun bertentangan dengan akal. Ini kabar gembira ini. Kenapa? Manusia semuanya diciptakan Allah dengan iman akal. Kita tahu mana baik, mana buruk dengan akal. Kita tahu mana yang lebih baik, mana yang kurang baik dengan akal. Dengan akal ini kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Coba bayangkan. Tetapi ketika Islam diturunkan Allah ke tengah-tengah umat manusia, tidak ada apa yang disampaikan dalam Islam dari ajaran yang bertentangan dengan akal. Bahkan para ulama sejak dulu mengatakan tawafuq bainal aqli wan naqli. Dalil akli selalu sejalan dengan dalil naqli. Apa yang dituntut oleh akal yang sehat akan sejalan dengan ayat Quran yang benar dan hadis yang sahih. Kenapa saya katakan demikian? Ya, sumber Quran datangnya dari Allah, sumber hadis datangnya dari Rasul yang dapat wahyu dari Allah. Sedangkan sumber akal ciptaan Allah. Mana mungkin dua hal yang sumbernya sama saling bertabrakan satu sama yang lain. Makanya kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, semakin kita menggunakan cara berpikir yang sehat, semakin itu akan sejalan dengan ajaran agama. Bahkan kalau kita mau jujurlah, tidak ada perintah Allah dalam Al-Quran
Tidak ada larangan Allah dalam Al-Quran kecuali Allah gandengkan dengan alasan yang dapat diterima akal. Ketika disuruh sholat, kenapa ya Allah? Aqimis sholat. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kami disuruh sholat? Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Begitu kita disuruh untuk puasa, dikasih tahu Allah, kenapa harus puasa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disuruh kau puasa supaya kau bertakwa. Bagaimana puasa ini latihan mengendalikan diri, tak mudah marah, tak dikontrol oleh hawa nafsu. Ketika diperintahkan untuk berzakat, Allah sebutkan juga alasannya yang dapat diterima akal. Apa kata Allah? Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta orang kaya zakat. Untuk apa? Untuk membersihkan hartanya dan mensucikan hatinya. Jadi orang zakat untuk apa? Supaya harta yang di dalamnya kadang-kadang kita tanpa sadari bercampur antara yang halal dengan yang syubhat, apalagi yang haram. Lewat zakat kita bersihkan harta kita, sebagaimana lewat zakat kita bersihkan hati kita dari sifat pelit dan kikir. Jadi ini semua kita temukan. Apapun aturan Allah, bahkan pada hukum-hukum yang sering kita anggap namanya ta'abbudi, intisarinya ibadah, Allah tidak akan biarkan kita melakukan ibadah kecuali akal bisa menuntut apa tujuan dan hikmah kenapa Allah perintahkan satu hal yang menjadi aturan dan larangan dalam Islam. Ini kabar gembira pertama. Coba bayangkan para hadirin, di banyak agama perintah agamanya bertentangan dengan akal. Kalau kita dihadapkan, sebagian orang menganggap untuk bisa dekat dengan Tuhan tak mandi-mandi misalnya. Apakah akal nyuruh seperti itu? Tapi alhamdulillah dalam Islam sebelum sholat wudu. Apakah wudu sejalan dengan tuntunan akal? Ya sejalan. Namanya mau menghadap Allah, dia harus membersihkan diri. Ini kabar gembira pertama. Islam, ajaran Allah di dalamnya, perintah dan larangan Allah tidak ada yang bertentangan dengan akal. Justru akal menguatkan perintah Allah. Para hadirin rahimahullah. Yang kedua, apa kabar gembira bagi kita orang-orang beriman? Ketika kita lihat di dalam Al-Quran, tidak ada satupun perintah Allah, larangan Allah yang bertentangan dengan fitrah manusia. Ini kabar gembira. Apa yang menjadi kecenderungan manusia sebagai fitrah, justru agama menyuruh. Manusia fitrahnya apa? Cari makan kalau lapar. Ya. Ketika haus disuruh minum. Manusia makan untuk mempertahankan diri. Manusia menikah untuk mempertahankan jenis. Apakah menikah dilarang dalam Islam? Enggak. Coba bayangkan, ada beberapa agama justru pernikahan sebagai kebutuhan diri manusia justru dianggap kalau mau dekat sama Tuhan jangan kau kawin. Tapi Rasulullah bahkan ketika Nabi mendengar sebagian sahabat, oh aku tak tidur malam, tahajud aja. Yang kedua ngomong, aku puasa terus tak buka-buka. Yang ketiga ngomong, aku tak kawin-kawin lagi gitu ya. Tujuannya apa? Semuanya menganggap yang kami buat ini supaya dekat dengan Allah.
Tapi begitu sampai berita itu kepada Rasulullah, apa kata Nabi? Aku lebih bertakwa dari kalian semua. Tapi aku sholat malam, tapi tidur dulu. Karena tidur itu fitrah manusia. Siapa manusia yang bisa hidup tanpa tidur? Gak ada. Rasulullah bahkan menamakan sholat malam dengan sholat tahajud. Apa arti tahajud? Tahajud dalam bahasa Arab artinya bangun dari tidur. Makanya seutama-utamanya tahajud kalau kita tidur lebih dulu. Ada orang misalnya nggak tidur, mau nonton bolanya. Ya, dari malam minum kopi, tahajud aja lah. Ya boleh saja sholat malam, tapi tak sempurna. Kesempurnaan sholat malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam mereka bangun dari tidur untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dengan sholat tahajud yang dikerjakan, Allah berikan kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Jadi ini kabar gembira bagi kita. Gak ada Allah menyuruh sesuatu justru bertentangan dengan fitrah. Apa yang dituntut fitrah itu juga yang Allah suruh. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Para hadirin yang berbahagia, yang ketiga, apa kabar gembira yang dibawa oleh Al-Quran kepada kita orang beriman? Dalam hidup ini ada 3 pertanyaan krusial yang tak mampu dijawab akal manusia. Kalau kita lihat lahirnya ibu segala ilmu, itulah ilmu filsafat. Sebenarnya kenapa lahir filsafat? Tujuannya untuk jawab 3 pertanyaan tadi. Apa pertanyaannya? Dari mana kau datang? Kenapa kau ada? Kemana kau pergi? Dari mana? Kemana? Kenapa? Ini kalau kita tanya pada diri kita masing-masing, dari mana asal kita? Kalau kita bilang, oh aku asalku dari ayahku, itu enggak jawaban. Kenapa? Nanti tanya lagi, ayahmu dari mana? Pertanyaan dari mana kau datang itu hanya dapat dijawab tuntas oleh Islam. Ketika Al-Quran mengatakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah bertanya pada malaikat, aku mau jadikan di bumi itu satu makhluk dari jenis manusia yang jadi khalifah. Itulah jawabannya. Kalau kita tidak balik pada Quran, apa bisa kita jawab itu? Dari mana asalnya? Makanya dulu ada Charles Darwin yang mengemukakan teori evolusi. Ketika ditanya, dari mana manusia? Oh, manusia dulu monyet. Dari monyet berevolusi jadi manusia. Cuma ditanya lagi, monyet sekarang di binatang kok berubah-ubah deh. Maka dijawab lagi, oh berarti ada satu fase yang hilang. Tetap kita tak mampu menjawab dari mana engkau, kecuali ketika kita merujuk kepada Quran dapat jawaban yang memuaskan. Pertanyaan kedua, kemana kau pergi? Setelah kita hidup, berapa lama kita hidup? Mau 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun, yang jelas kita semua pasti akan meninggal dunia. Pertanyaannya, kemana setelah meninggal? Tidak ada jawaban yang lebih tuntas melebihi jawaban yang diberikan oleh Al-Quran. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap jumpa sama Tuhannya, berarti kita mati bukan untuk tiada,
tapi tujuan akhir kita adalah untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Coba bandingkan Bapak Ibu. Dalam agama lain, konsep setelah mati saja beda-beda. Ada yang bilang kalau udah mati ya jadi tanah balik. Kalau begitu, orang yang korupsi belum dihukum, enak kali dia jadi tanah, nggak ada keadilan, kan begitu. Kalau sebagian yang lain mengatakan kalau orang baik nanti berinkarnasi, hidup lagi dalam wujud lain. Kalau dia baik nanti lahir lagi dalam wujud manusia yang lebih sukses, jadi kaya, jadi pejabat. Tapi katanya kalau ada orang berbuat jahat nanti dihidupkan lagi, berinkarnasi dalam wujud binatang. Ada yang jadi anjing, na'udzubillah, ada yang jadi. Itulah jawaban. Kira-kira kalau ditanya, masuk di akal kita nggak jawaban itu? Nggak. Jadi jawaban paling tuntas itu adalah jawaban yang diberitahukan oleh Al-Quran. Kemana kau pergi? Tujuan akhirmu adalah kalau nggak masuk surga, maka dimasukkan ke dalam neraka. Kalau berada di surga, khalidina fiha, kekal di situ. Kalau masuk neraka, ada juga khalidina fiha bagi kelompok-kelompok tertentu. Jadi ini jawaban. Ketika ditanya, untuk apalah kita hidup di dunia? Untuk apa? Ada orang hidup untuk makan. Ada orang makan untuk hidup. Apakah kita masuk makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Jawaban yang paling memuaskan hati dan pikiran hanyalah ketika Allah berkata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin, kuciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan pelik ini, kemudian gak jumpa jawabannya, susah gak kita? Susah kok. Tapi betapa indahnya hidup ini. Semua yang muncul di pikiran dapat jawabannya kita dalam agama kita ini. Itulah luar biasa kabar gembira yang Allah bawa untuk kita. Pertama tadi, sejalan Islam ini dengan akal sehat. Yang kedua, sejalan Islam ini dengan fitrah yang suci. Yang ketiga, tak ada pertanyaan kecuali dapat jawaban kita dalam Islam. Jemaah rahimahumullah, ada kabar gembira yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini, kata Allah, aku lengkapkan untukmu agamamu, aku sempurnakan nikmatku atasmu, dan kuridui Islam ini sebagai agama. Ini adalah bagian dari kabar gembira. Seharusnya ketika kita baca ayat ini, kita bahagia betul. Kenapa? Coba bayangkan, mana ada di luar Islam yang tegas Allah katakan telah disempurnakan agamanya. Apa makna Allah sempurnakan agama? Maknanya Bapak Ibu, tidak ada satupun urusan dari urusan kita di dunia kecuali dalam Islam kita temukan aturannya. Kita temukan aturannya. Coba bayangkan, dari urusan paling sederhana, apa itu? Masuk WC, diatur masuk pakai kaki mana duluan, keluar pakai kaki mana duluan, apa yang dibaca, gimana cara beristinja, diatur. Kira-kira ada nggak peraturan pemerintah atau undang-undang atau peraturan menteri ngatur orang membersihkan itu?
Di negara yang hukumnya paling lengkap pun gak punya aturan seperti itu. Itu urutan paling kecil. Mau tidur gimana? Dijelaskan adabnya. Sebelum tidur kita berwudu kecil. Apa yang dibaca? Ini kan luar biasa. Artinya apa? Tidak ada satupun urusan dari urusan dunia kita kecuali ada aturan lainnya dalam Islam. Mau makan, disuruh cuci tangan dulu. Ya ghulam, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai bocah, kata Rasul kepada sahabat Abdullah bin Abbas, makan dengan menyebut bismillah, makan pakai tangan kanan, makan dari lauk yang terdekat. Lihat urusan makan pun detail. Kira-kira ada nggak aturan dalam agama lain ngatur sampai makan? Bahkan para hadirin rahimahumullah, dalam urusan paling intim hubungan suami istri, bahkan Islam pun ngatur. Coba bayangkan, mungkin gak kita temukan seperti itu dalam agama di luar Islam. Ini maknanya akmaltu alaikum dinakum. Sudah lengkap agama ini. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang nambah-nambah urusan setelah agama ini sempurna dan lengkap, maka tambahan-tambahan tadi tertolak. Artinya apa? Ditambahnya pula rakaat sholat, ditambahnya pula lah ya hal-hal yang tidak ada dasarnya dalam agama. Jadi ini yang pertama, sempurna agama ini. Bukan hanya itu, para hadirin, dalam literatur berapa lama Belanda jajah Nusantara? Di beberapa wilayah sampai berabad-abad. Tapi para hadirin, berabad-abad Belanda menjajah negeri ini, banyak hukum Islam digantinya. Hukum politik diganti, hukum ekonomi diganti. Tapi selama 3,5 abad tak mampu Belanda mengganti hukum keluarga dalam Islam. Walaupun dijajah, orang cari tetap ke mahkamah syariah, ke pengadilan agama. Gak bisa diganti. Orang bagi warisan tetap ngikut cara Islam. Kenapa? Jawabannya cuma satu. Bagaimana mereka mau mengganti? Mereka pun tak punya hukum selengkap itu. Sekiranya Belanda punya hukum lebih lengkap daripada hukum keluarga, udah lama digantinya. Tapi dia pun tak punya aturan itu. Ini makna kabar gembira. Bergembiralah sebagai muslim, tak ada urusan kecuali Allah telah sempurnakan dan kita agama kita. Bahkan dalam fikih tidak ada satupun perbuatan mukallaf, orang yang sudah balik berakal Islam, kecuali perbuatannya itu tunduk kepada salah satu dari 5 hukum. Kalau enggak perbuatannya wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Enggak ada perbuatan yang lepas dari 5 kaidah hukum. Ini menunjukkan sempurna agama kita. Nah, maka dari itu jangan kemudian kita gadaikan agama kita lewat orang-orang yang tak jelas. Sikit-sikit ngomong, aduh, aturan Islam ini udah kadaluarsa. Ini gak cocok lagi itu zaman sekarang. Yang tak cocok kepalanya yang tak cocok ya. Tapi aturan agama ini Allah yang membuat akan tetap relevan sampai hari kiamat. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu, sebutkan satu peraturan, satu undang-undang yang bisa bertahan lebih dari 14 abad. Mana ada sistem hukum bisa bertahan sampai 14 abad? Kita baca buku Undang-Undang Perkawinan nomor 1 1974.
Kalau banyak dibaca pasal-pasalnya, kita menganggap udah nggak cocok lagi dengan zaman sekarang. Padahal baru dibuat 1974. Sampai 2024 baru 50 tahun usianya. Udah kita anggap nggak relevan. Tapi coba baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Ada nggak hukum yang nggak cocok lagi? Semuanya kita akui, hukum ini sampai sekarang masih cocok. Bahkan lebih baik dibandingkan alternatif hukum yang ada. Saya dosen juga di pasca sarjana hukum usul. Itu bahkan di tengah fakultas hukum umum, kajian S3 orang banyak membahas tentang apa? Pidana Islam sebagai alternatif pidana yang ada sekarang. Karena orang udah nggak masuk penjara, nggak juga berkurang kriminal. Penegakan tentang korupsi, hukuman untuk narkoba, juga. Akhirnya orang mulai tertarik. Apa sih aturannya dalam Al-Quran? Relevan nggak? Mulai dikaji. Dan semuanya penelitian ilmiah justru menunjukkan relevansi aturan Quran dengan tantangan zaman. Para hadirin rahimahumullah, itu tadi yang keempat, kabar gembira yang disiapkan untuk kita. Agama ini lengkap, semua aturan ada, tapi ada kabar gembira yang kelima. Dan mungkin ini sebagai kabar gembira terakhir yang akan kita kupas. Sebenarnya kalau mau dikaji gak habis-habis, banyak kali kabar gembiranya. Tapi karena keterbatasan waktu, supaya ada kesempatan tanya jawab, ya saya batasi dengan kabar gembira kelima. Apa itu? Sebagai muslim yang kita percaya dengan informasi yang disampaikan oleh Al-Quran, kabar gembira kelima, pergantian kondisi, perubahan zaman tidak akan pernah membuat terkejut seorang mukmin. Seorang mukmin yang baca Quran, tahu isi Quran, apapun yang terjadi di sekitar kita bukanlah sesuatu yang mengejutkan kita. Kenapa? Jauh-jauh sebelum kejadian sudah ada dikasih tahu dalam Al-Quran dan dalam hadis. Di mana agama lain yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan? Gak ada. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika kita hidup di zaman, ya mungkin kita keluar, oh kok terpilihlah si fulan jadi wapres misalnya. Jauh-jauh hari Nabi Muhammad sudah katakan dalam hadis, hati-hati kalian dengan kepemimpinan anak-anak. Artinya sebelum kejadian pun kalau baca hadis itu sudah terbayang gitu. Oh Nabi bilang akan datang suatu masa dipimpin kita sama anak-anak. Ya kan? Berarti kalau kita betul-betul kaji agama ini, gak ada yang mengejutkan kita. Semuanya sudah diatur. Coba bayangkan para hadirin, berapa lama lagi waktu memisahkan kita sampai kiamat? Kita nggak tahu. Tapi semua kejadian sebelum kiamat udah diinformasikan. Nanti matahari terbit dari sebelah barat, digambarkan keluar hewan melata dari perut bumi. Belum tahu kita kapan kejadiannya, tapi sudah dikasih tahu. Itu tanda besar kiamat. Nanti akan banyak gempa, nanti akan datang dukhan, asap menutupi semua langit, sehingga orang tak tahu ini waktu subuh, waktu asar, maghrib. Tapi orang yang terbiasa sholat di awal waktu tetap terbimbing untuk dapat tahu waktu itu. Coba bayangkan, dari mana kita dapat informasi yang lengkap sebagaimana yang diberikan dalam Islam. Para hadirin rahimahullah, makanya ini luar biasa.
Di saat dunia sekarang terkejut dengan apa yang terjadi, pergolakan dan perubahan apa yang terjadi, orang yang belajar Islam udah mempersiapkan diri dia jauh-jauh hari. Dulu Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, akan datang suatu masa kalian tidak lagi menyeru kepada yang baik, mencegah dan yang munkar. Sahabat terkejut, apa mungkin tuh Nabi? Yang lebih parah dari itu pun mungkin, kata Nabi. Akan datang suatu masa kalian menyuruh berbuat yang munkar dan kalian mencegah orang berbuat yang baik. Apa mungkin tuh Nabi? Yang lebih parah dari itu pun mungkin, kata Nabi. Akan datang suatu masa yang salah dianggap betul, yang betul dianggap salah. Berbuat yang munkar difasilitasi. Baru teringat kita akan hadis itu ketika ada kebijakan sosialisasi pula alat kontrasepsi untuk anak-anak sekolah. Ketika baca hadis itu teringat kita, ya Allah, ini yang dibilang Nabi. Coba bayangkan para hadirin. Inilah yang seharusnya memberikan kabar gembira pada kita. Seorang mukmin, seburuk apapun kondisi zaman yang dihadapinya, tidak ada yang mengejutkannya. Kenapa? Udah ada pemberitahuan sebelumnya dari Allah dan Rasulnya. Inilah yang kemudian patut untuk membuat kita, walaupun di zaman ini, kata Rasulullah, al-qabidu ala dinihim kal-qabidi ala jamratin minan nar. Orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Berat ujian keimanan itu. Tapi sekali lagi, seberat-beratnya ujian keimanan, tetap di dalamnya ada kabar gembira. Ini saya kira pengantar dari saya, karena azan Isya juga sudah dekat. Mungkin 1-2 pertanyaan dari para jamaah sebelum kita tutup dengan doa. Silakan Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua yang sudah disampaikan alhamdulillah sudah jelas. Namun saya menanyakan sedikit kabar gembira yang sering kita baca, doa sepujaga. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Iya. Wa fil akhirati hasanah. Apa maksudnya hasanah fid dunya? Baik. Hasanah fil akhirat. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas mengatakan kebaikan di dunia mencakup 8 hal. 8 hal yang ketika kita mengucap doa Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti kita minta 8 hal ini kepada Allah. Pertama apa? Qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Itu hasanah fid dunya. Yang kedua, lisanun zakir, lisan yang pandai berzikir. Selalu lisan ini basah dengan berzikir dan mengingat Allah. Yang ketiga, zaujun saleh, pasangan hidup yang saleh. Dapat suami yang saleh, dapat istri yang solehah, itulah hasanah fid dunya. Yang keempat, auladun abirra, anak-anak yang berbakti pada orang tuanya, itulah hasanah fid dunya. Yang kelima, jarun saleh, tetangga yang baik. Yang keenam, rizqun halal, rezeki yang halal. Yang ketujuh, al-barakatu fil umur, usia yang berkah. Dan yang kedelapan, at-tafaqquh fid din, dapat pemahaman agama yang mendalam. Itu semua tercakup dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kabar gembira tentunya untuk kita. Ya. Silakan.
Wa fil akhirati, akhirat di sini maksud kebaikan di akhirat terlepas dari siksa neraka dan diperkenankan masuk surga Allah. Itulah kebaikan di akhirat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di dalam berita gembira ini kan semestinya semua kita yang muslim ini harus bersyukur. Tapi ada di sisi lain manusia itu kan punya sifat keluh kesah. Iya. Dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa manusia itu bersifat keluh kesah. Betul. Nah, terus bagaimana menyeimbangkan kita harus menerima kabar gembira ini, tapi di sisi lain ada sifat kita yang mungkin ini nggak bisa juga dihilangkan terkait dengan kabar gembira ini. Mungkin butuh penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Al-Ma'arij Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam kondisi suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dapat ujian cobaan mengeluh, banyak kali sakit, banyak kali rugi. Wa idza massahu khairu manua. Tapi begitu dapat nikmat ngeluh juga nih. Banyak kali proposal masuk nih. Ini artinya ngeluh juga. Lagi lapang ngeluh, lagi sempit ngeluh. Tapi kata Allah apa? Illal musalli. Satu-satunya yang gak ngeluh siapa? Orang yang selalu menjaga sholatnya. Jadi walaupun keluh kesah itu adalah tabiat manusia, tapi ketika kita mengamalkan perintah Allah lewat sholat, lewat puasa, lewat zakat, lewat amal-amal lain, ibadah itu akan mengikis tabiat buruk sampai pada akhirnya kita gak lagi berkeluh kesah. Nah, problem orang berkeluh kesah kenapa? Karena kita lebih fokus kepada apa yang belum kita punya dibanding apa yang sudah kita punya. Kalau kita fokus nengok ya, tetangga dapat mobil Alphard baru, aku belum, nggak bersyukur dia. Padahal mobilnya 3, kan gitu. Fokus kepada apa yang tak dimiliki, itulah penghalang. Maka kabar gembira yang saya sebutkan tadi, ini sebenarnya seruan secara tidak langsung kepada kita umat Islam. Jangan tengok apa yang gak kita punya, tapi tengoklah dalam ajaran agama kita sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan untuk kita. Sesungguhnya kalau kita banyak melihat ke dalam apa yang sudah Allah kasih, hilang itu sifat keluh kesah. Karena kita sadar Allah memberi lebih banyak daripada apa yang kita minta. Yang kita minta, yang Allah beri lebih banyak daripada itu. Demikian, mudah-mudahan terjawab. Ya. Baik jamaah rahimahullah, mari sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Allahumma unsur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.